Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Saprilia dengan NIM 210208502064. Dan terhormat kepada Bapak Dr. Anjas Haji Alimuddin Saban Miro MPD selaku dosen pengampu filsafat ilmu. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan profile of axiology figures, yaitu William James. William James lahir di kota New York pada tahun 1842. Ayahnya bernama Henry James. SR adalah seorang yang terkenal berkebudayaan tinggi, pemikiran yang kreatif, dan seorang kepala rumah tangga yang menekankan kemajuan intelektual. Henry James rajin mempelajari manusia dan agama. Ia mengembangkan anak-anaknya secara luas dan sedapat-dapatnya dengan kebebasan dan individualisme, dan memberikan ide-ide serta pengalamannya yang penting kepada mereka. Potensi intelektual yang tinggi, keluarganya berbackground kekayaan material. Keluarganya juga menerapkan dan mengembangkan humanisme dalam kehidupan. Pendidikan formal William James pada awalnya tidak teratur. Ia memperoleh tutor berkebangsaan Inggris, Perancis, Swiss, Jerman, dan Amerika. Akhirnya ia memasuki Harvard Medical School pada tahun 1864 dan memperoleh gelar MD pada tahun 1869. Tetapi, ia kurang tertarik pada praktik pengobatan. Ia lebih menyenangi fungsi alat-alat tubuh. Karenanya, ia kemudian mengajarkan anatomi dan fisiologi di Harvard. Pada tahun 1875, perhatiannya lebih tertarik pada psikologi dan fungsi pikiran manusia. Pada waktu inilah ia menggabungkan diri dengan Percy Seward, Oliver Wendell Holmes, Jr., dan tokoh-tokoh lain dalam Metaphysical Club untuk berdiskusi dalam masalah-masalah filsafat dengan topik metode ilmiah, agama, dan evaluasi. Poin 12, disinilah ia mula-mula mendapat pengaruh Price dalam metode pragmatisme. Pada tahun 1978, William James mulai menulis buku yang terkenal, Principles of Psychology. Di sini, hal monumental yang penting dicatat olehnya. Di antaranya yaitu pioner dalam studi psikologi modern sebagaimana juga filsafat. Ketika James menerbitkan buku ini pada tahun 1890, ia telah menjadi guru besar filsafat di Harvard. Selain juga menulis karangan filsafat yang berjudul The Sentiment of Rationality pada tahun 1979 dan The Dilemma of Determinants pada tahun 1884, dalam kedua buku ini sebagaimana juga dalam Principles tampak bahwa James telah mengombinasikan psikologi dan filsafat. The Sentiment of Rationality memperlihatkan bahwa psikologi memasuki filsafat. Pada James, masalah utama yang dihadapi filosof adalah masalah rasional dan pengertian tentang sesuatu. Sedangkan Dilemma of Determinants memperlihatkan saintifisme terhadap aspek moral dan metafisika dalam masalah kemauan manusia yang bebas. Di sini ada titik samping antara psikologi dan filsafat. Selama tahun 1990-an, setelah mencuatnya karya The Principles of Psychology, ia menerbitkan banyak tulisan yang bermotif pragmatis dan karya psikologi. Ia memusatkan perhatian pada pahamnya itu. Karyanya The Will Be Life pada tahun 1896 dengan jelas memperlihatkan sifat humanistis dalam perkiraannya. Di sini ia sependapat dengan Price bahwa kepercayaan harus dipahami dalam kerangka tindakan. Keyakinan adalah pragmatis menurut Price dan James, merupakan ide yang padanya seseorang bersedia untuk bertindak. Ia melanjutkannya dengan tulisan Other Essays in Popular Philosophy pada tahun 1897. Human Immortality pada tahun 1898. Pada tahun 1898, ia memberikan kuliah di California yang berjudul Philosophical Conception dan Practical Result. Kemudian ia menutup dekade akhir pada abad ke-19 dengan karya Talks to Teacher and Psychology and to Student and Some of Life's Ideals pada tahun 1899. Nuansa tulisan ini tampaknya seirama dengan karya adab taklim wal mutaklim di kalangan pesantren. Setelah itu, ia mewarnai dekade awal pada abad ke-20 dengan peluncuran pertama kali doktrin empirisme radikal berupa esai tentang Dos Constituciones Ethics pada tahun 1904. Karya prestisiasnya Pragmatis, A New Names for Some Old Ways of Thinking
pada tahun 1907 dan The Meaning of Truth pada tahun 1909. Kedua karya ini berhasil memberikan formulasi yang sempurna tentang pragmatisme humanistis, tetapi sebelumnya, tahun 1902, dia telah menulis The Varieties of Religious Experience, yang dimaksudnya sebagai suatu studi psikologi dan filsafat klasik. Tahun 1909, sebelum meninggal, ia menerbitkan buku Pluralistic Universe bersamaan dengan penulisan Essays on Radical Empiricism yang terbit setelah ia meninggal. Kedua karya penutup ini memperlihatkan bagaimana cara James mencampurkan psikologi dan filsafat pada suatu subjek epistemologi dan metafisika yang amat rumit. Baik, itulah tadi Profile of Axiology Figures William James. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.